Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Iyanatul Uyun dengan NIM 2313403132 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari kelas BKI 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat clearing jurnal yang keempat pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 untuk mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, masuk kelas di jam 10.50 sampai 12.30. Kegiatan diawali dengan membaca doa dan melakukan absensi terlebih dahulu. Setelah itu dilanjut dengan public speaker yang dengan tiap minggunya 3 orang per minggu, yaitu pada kesempatan kali ini yang maju ada Zakia Nufus, Siti Syafiqudiana, dan yang terakhir ada Fatmasari. Nah, setiap tampil menjadi public speaker diberi waktu tampil dengan 10 menit per orangnya. Dan setelah selesai dilanjut dengan presentasi kelompok 2, yaitu tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking. Nah, di kelompok 2 ini ada presenter yaitu Mutia Fadila, Fatmasari, Iyanatul Uyun, saya sendiri, ada Siti Syafiqudiana, Rifat Syafudin, Dwi Rasmi, dan Wahyudin. Nah, di dalam metode public speaking, yang pertama ada metode manuskrip, yaitu metode ini digunakan pada pembaca yang membutuhkan penelitian. Yang kedua, metode hafalan atau memoriter. Nah, metode ini kalimat-kalimat yang tidak perlu sama dengan naskah tapi sama dengan isinya. Yang ketiga, metode spontanitas atau impromptu, lebih menarik apabila dalam penyampaian itu digunakan improvisasi. Yang keempat, ada metode penjabaran atau extemporer. Terbaik dari ketiga yang lainnya karena memanfaatkan semua aspek. Nah, ada juga teknik dasar dalam public speaking. Yang pertama, teknik ice breaking atau pembukaan yang menarik. Yang kedua, ada teknik vokal penyampaian, yaitu ada pernapasan yang baik, volume suara, dan ekspresi suara. Nah, yang tadi itu teknik dasar public speakingnya. Sekarang itu teknik public speaking. Yang pertama ada teknik public speaking itu dimulai dari mengenali audiens dulu. Maksudnya apa? Kita harus tahu siapa yang mendengarkan kita, misalnya mereka pelajar, mahasiswa, atau orang umum. Dengan tahu siapa audiensnya, kita bisa menyesuaikan cara bicara, bahasa yang dipakai, dan contoh yang kita berikan supaya mereka lebih mudah paham. Nah, selanjutnya juga kita juga perlu membuat poin-poin dari materi yang mau disampaikan. Jadi, tidak perlu menghafal semua kalimat, cukup ingat inti-inti pentingnya saja. Dengan begitu, kita bisa bicara lebih santai dan tidak terlihat kaku, tapi tetap terarah. Selanjutnya, saat mulai berbicara, usahakan membuat kalimat pembuka yang menarik. Tujuannya apa? Supaya audiens itu langsung tertarik untuk mendengarkan. Misalnya dengan bertanya sesuatu ke audiens, menceritakan pengalaman singkat, atau memberi fakta yang menarik tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada selama penyampaian materi, kita juga harus berinteraksi dengan audiens. Jangan hanya bicara sendiri terus. Bisa dengan cara bertanya ke mereka, meminta pendapat, atau sekedar mengajak mereka merespon. Ini membuat suasana lebih hidup dan audiens juga tidak mudah bosan. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan volume dan intonasi suara. Suara jangan terlalu pelan supaya semua orang bisa mendengar. Intonasi juga jangan datar terus, sesekali naik turun. Agar apa? Agar pembicara terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Nah, selain itu, penting juga untuk memperhatikan waktu. Kalau waktu presentasi misalnya hanya 10 atau 15 menit, kita harus mengatur materi supaya semuanya bisa tersampaikan tanpa terburu-buru atau malah melebihi waktu. Nah, selanjutnya misalnya ada bagian materi yang lupa disampaikan, tidak perlu panik atau terus meminta maaf. Lebih baik lanjutkan saja pembicaraan dengan tenang, karena biasanya audiens juga tidak terlalu sadar ada bagian yang terlewat. Yang selanjutnya
Hal lain yang penting adalah percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Nah, kita harus terlihat yakin, misalnya dengan berdiri tegak, melihat ke arah audiens, dan berbicara dengan jelas. Nah, selain itu, kita juga harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan. Kalau kita paham betul materinya, kita akan lebih santai saat menjelaskan dan lebih siap kalau ada pertanyaan dari audiens. Yang terakhir ada juga kita harus tahu cara membentuk presentasi dengan baik. Biasanya dengan menyimpulkan inti materi pembahasan, penyampaian pesan penting, lalu mengucapkan terima kasih kepada audiens. Nah, penutup yang bagus akan membuat orang lebih ingat dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini nih ada tips saat mengalami demam panggung. Yang pertama, mengembangkan percaya diri. Nah, kenali penghambat kepercayaan diri kita, berpikir positif, dan percaya diri. Yang kedua, mengatasi kecemasan dan gugup. Kita juga bisa mengatur nafas dan menerima ketidaksempurnaan itu. Selanjutnya, mengelola kekhawatiran dan gugup. Yang pertama ada mindfulness, teknik pernapasan, visualisasi positif, self-affirmation, persiapan maksimal, menyadari kegugupan normal, dan jangan memaksa kesempurnaan dan fokus pada pesan bukan pada diri sendiri. Nah, ada juga penguasaan ekspresi diri dan bahasa tubuh. Yang pertama, postur tubuh, kontak mata, gestur yang tepat, kecepatan berbicara, ekspresi wajah, gerakan tubuh yang terkontrol. Nah, teknik public speaking. Yang pertama, interaksi dengan audiens. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menerima umpan balik atau kritik. Nah, kesimpulannya, keberadaan berbicara di depan umum didukung dengan metode yang tepat, seperti manuskrip, hafalan, impromptu, extempore, serta penerapan teknik dasar yang meliputi vokal, pembukaan yang menarik atau ice breaking dan interaksi yang menarik dengan audiens. Nah, selain penguasaan teknik, seseorang pembicara harus mengelola aspek psikologi seperti rasa gugup, demam panggung, melalui persiapan maksimal, berpikir positif, dan teknik pernapasan. Dengan menguasai ekspresi diri, bahasa tubuh, serta fokus pada pesan yang akan disampaikan. Nah, seseorang dapat membangun kepercayaan diri untuk membangun peluang dan kesuksesan baik secara pribadi ataupun profesional. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.